Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Nusantara Project di Poco M5. Nusantara Project di Poco M5 ini nggak ada bedanya ya kalau dibandingkan dengan custom ROM based AOSP lainnya. Mulai dari tampilan home screen, app drawer, dan quick setting masih sama aja dengan custom ROM lainnya. Selain itu, di sini juga masih ada widget bawaan Android dengan pilihan yang udah lumayan lengkap. Untuk versinya ada di versi 5.3, maintainernya It's Kaguya, dan status ROM-nya masih unofficial. Base Android-nya masih di Android 13 ya, dengan security patch yang udah lumayan jadul di Desember 2022. Storage di ROM ini udah kemakan 58GB setelah install beberapa aplikasi dan gamenya, dan untuk sistemnya sendiri udah kemakan sekitar 16GB. Masih sama dengan Nusantara Project versi lainnya, Nusantara yang ada di video ini juga tetap punya kustomisasi bawaan Nusantara Wings. Dan di Nusantara Wings ini kalian bisa kustomisasi tema, notifikasi, lock screen, baterai, icon manager, dan masih banyak lagi. Nah, selain Nusantara Wings, di sini ada fitur tambahan juga kayak Xiaomi fitur dan lain-lain. Di sini kalian bisa aktifin fitur-fitur kayak double tap to wake, disable sunlight mode, ganti icon shape, icon pack, font, dan lainnya. Settingan displaynya masih standar. Di sini cuma ada settingan buat aktifin dark mode, ngatur DPI, color, dan beberapa settingan lainnya. Sayangnya di sini belum ada tambahan fitur buat lock refresh rate-nya di 90Hz. Nah, untuk kamera bawaannya sendiri, Nusantara Project ini masih pakai kamera bawaan AOSP atau bawaan ROM-nya ya. Buat kalian yang nantinya pakai ROM ini, wajib banget sih buat install Gcam buat kalian yang nggak root. Tapi buat yang udah root, kalian bisa coba pasang Leica Cam atau INX Cam. Nusantara Project versi 5.3 ini kalau buat dijajal main Mobile Legends menurut saya udah rekomen lah ya. Udah bisa diajak kompetitif. Di sini saya tes satu match di mode rank dan udah bisa ngasih experience yang memuaskan banget. Gameplaynya udah smooth dan jarang ngalamin drop. Pas posisi lagi war kadang ada drop tapi nggak begitu mengganggu. Selama proses tes, kita bisa dapat frame rate rata-rata di 59,7 fps dengan max 60 fps. Settingannya sebenarnya udah kebuka sampai ultra ya, tapi sayangnya masih tetap ke-lock di 60 fps. Suhu dan konsumsi baterainya juga udah adem dan dijamin irit banget. Buat main satu match selama 20 menitan, baterainya cuma berkurang sekitar 5% aja dengan suhu yang stabil di kisaran 38,5 sampai 39,8 derajat. Tapi harus diingat lagi nih, kalau ini juga tergantung kondisi ruangan atau tempat kita main gamenya, karena itu juga ngaruh banget. Kalau pengen hasil yang lebih maksimal lagi sih, lebih disaranin pakai tambahan cooler. Untuk Genshin Impact masih aman juga selama mainnya di lowest 30 fps. Di tes di Gurun Sumeru selama 13 menitan masih bisa ngasih gameplay yang menurut saya udah mulus banget untuk HP sekelas Poco M5 yang RAM-nya cuma 4GB aja. Selama proses tes kita masih bisa dapat frame rate rata-rata 27,1 fps dengan max 30 fps. Di beberapa kondisi kadang masih ada drop ya, tapi itu nggak mengganggu atau cuma hitungan milisecond aja. Masih aman banget lah buat main game sekelas Genshin Impact. Selama proses tes, suhu dan konsumsi baterai yang didapat masih memuaskan banget. Selama 13 menitan tes, baterainya cuma berkurang 4% aja, sedangkan suhunya stabil di kisaran 39,8 sampai 40,8 derajat. Sesekali suhunya kadang bisa naik di 41 derajat ke atas, jadi memang disaranin banget buat main pakai cooler atau main di ruangan yang suhunya adem.
Nusantara Project di Poco M5 ini udah tergolong stabil dan smooth ya, sekalipun status ROM-nya masih unofficial. Udah worth it sih kalau pengen dijadiin daily ROM di Poco M5, baik itu buat daily use seperti main sosmed atau kerjaan ringan lainnya. Buat dijajal game seperti push rank di Mobile Legends atau buat main Genshin Impact juga masih recommended banget. ROM-nya juga udah dijamin lebih ringan dan pastinya lebih minim bug. Fingerprint-nya work, terus buat multitasking atau pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain juga udah smooth. Suhunya relatif adem dan baterainya udah tergolong irit dengan SOT yang lumayan tinggi. Untuk penggunaan saya itu di 8-9 jam tanpa game ya. Tapi ini nggak menutup kemungkinan bisa lebih boros di kalian karena balik lagi penggunaan tiap user udah pasti beda-beda. Free RAM di ROM ini paling mentok itu ada di 1,6 sampai 1,7 gigaan ya. Jadi kalau pengen free RAM yang lebih gede, tinggal pinter-pinternya user aja buat ngakalin. Contohnya setting aplikasi-aplikasi yang jalan di latar belakang, nambah modul kayak RAM boost, touch improvement buat ningkatin respons sentuhan, disable thermal, dan modul-modul penting lainnya. Jadi itu dia Nusantara Project di Poco M5. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.